Hidup baru itu makna, bukan simbol. Makna itu apa? Substansi. Substansi itu apa? Hasil yang kita kerjakan. Dampaknya nampak. Hidup baru tidak bisa didapat tanpa hidup dalam roh yang baru. Karena roh inilah yang memberikan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Yang bikin itu adalah pekerjaan Roh Kudus. The Holy Spirit is power. Ketika kita mengalami Dia, itu merefleksikan kuasanya, His power in your life. And that's why you are able to live out the new life. His power change our life. Kuasanya mengubahkan hidupku, kuasanya mengubahkan perkataanku, kuasanya mengubahkan tindakanku, kuasanya mengubah suasana hidupku. Itu yang namanya hidup baru. Artinya apa? Kita mampu meninggalkan cerita lama. Kita mampu membuat sebuah cerita yang baru. Sebab itu, you must make your story every day. And every story you make, somebody write it down. The author of your story. Haleluya. Dialah penulis cerita kehidupanmu. Dan saya berharap dia menulis dengan senang. Dengan senang dia menuliskannya. Because every story you make is a story. Ceritamu bukan karena kamu berhasil dalam kehidupanmu secara ekonomi apapun. That's not your story. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. So to make your story meaningful, lupakan itu hal-hal yang lahiriah. Kenapa kita harus lahir baru? Kenapa? Supaya ada cerita baru yang kamu bawa nanti kepadanya. Kenapa kamu harus jadi orang Kristen? Kenapa kamu harus jadi lahir baru? Kenapa? Supaya ada cerita baru. Life is a story. I cannot make your story. You make your own story. Because every one of us has a life journey. Semasa kita punya perjalanan sendiri. Adalah ceritamu manis didengar oleh Tuhan. Ceritamu yang kamu tulis setiap hari. Manis didengar oleh Tuhan yang mengasihi engkau. Aku bukan jadi pendeta supaya berkhotbah. Aku jadi pendeta melayani kamu, melayani Tuhan, supaya aku bisa merubah cerita hidupku. Dengar ini. Supaya aku bisa merubah cerita-cerita hidupku yang lama itu menjadi manis didengar oleh Tuhan. Aku tidak mau pendeta di Ohio ini cari uang. Aku tidak mau. Aku ingin melayani kamu supaya ceritaku boleh berubah jadi cerita yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuanku di sini bersama dengan kamu. Kamu melayani di depan sana bukan untuk bangga-banggaan, tapi supaya kamu memiliki kesempatan merubah cerita kehidupanmu. Every one of us is given to do something, not for nothing, but to change your story. Change your story. Supaya Tuhan mendengarnya manis. Izinkan tangan Tuhan memegang tanganmu. Itu seperti kita dulu ngajari anak kita. Pasti benar, karena ku dilingkupi. Haleluya. Ku dilingkupi. Jadi cerita hidupmu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu gak buat cerita sendiri. Apapun yang kita kerjakan adalah supaya kita mendapat kesempatan untuk menulis cerita yang baru, hidup yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kita akan masuk kepada Yerusalem yang baru, bumi yang baru. Berkata engkau semua. Haleluya.